Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas final pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan hari ini, saya Muhammad Amri, NIM 2022 2115014, kelas S410, Prodi Sistem Informasi. Akan memaparkan hasil rancangan dan analisis sistem dashboard capaian PPKS pada sentra pengurangi berbasis web. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas tantangan pengelolaan dan pelaporan data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS di sentra pengurangi takalar, yaitu salah satu unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial RI. Melalui pengembangan sistem dashboard berbasis web, diharapkan pengumpulan, verifikasi, analisis, dan pelaporan data PPKS dapat dilakukan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pada tugas final ini, saya akan menjelaskan tahapan perancangan sistem menggunakan pendekatan terstruktur yang meliputi data flow diagram, use case diagram, activity diagram. Diagram-diagram ini akan membantu menggambarkan alur proses interaksi aktor, serta struktur utama sistem yang dibangun. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai manfaat dan pentingnya rekayasa perangkat lunak dalam mendukung pengelolaan data pelayanan sosial, serta menjadi referensi bagi pengembangan sistem informasi di masa mendatang. Berikut pendahuluan. Nama aplikasi, dashboard capaian PPKS, sentra pengurangi berbasis web. Tujuan utama menyajikan data PPKS secara interaktif, informatif, dan mudah diakses. Fitur utama, visualisasi data PPKS berdasarkan wilayah, jenis, umur pekerjaan, dan jenis kelamin. Filter dan pencarian data secara dinamis, peta interaktif persebaran capaian PPKS, grafik statistik capaian target, manajemen user, akses berbeda untuk petugas, admin, dan kepala satker. Ekspor laporan, data dapat diekspor ke Excel. Keunggulan, mudah monitoring, pelaporan, dan analisis data. Mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan sosial. Berikut penjelasan DFD level 0. DFD level 0 juga disebut konteks diagram, menggambarkan gambaran umum sistem secara sederhana, menyoroti bagaimana sistem berinteraksi dengan aktor-aktor eksternal serta aliran data utama yang masuk dan keluar sistem. Pada DFD level 0, sistem manajemen data PPKS ini terdapat 3 aktor utama yang berinteraksi dengan sistem dashboard, yaitu petugas data, admin, kepala satker, dan sistem dashboard bertindak sebagai pusat pengelolaan data PPKS, sedangkan database PPKS berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data yang dikelola. Alur utama DFD level 0. Yang pertama itu petugas data memasukkan dan memperbaharui data PPKS melalui sistem dashboard. Yang kedua, admin melakukan manajemen akun, validasi data, backup restore database, serta menghasilkan laporan dari sistem. Yang ketiga, kepala satker menerima laporan, mengakses visualisasi data, serta mengunduh data yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Seluruh proses input, update, validasi, hingga pelaporan selalu terhubung dengan database PPKS sebagai pusat penyimpanan data. Diagram ini menegaskan batasan sistem atau sistem boundary serta memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan oleh aktor eksternal tercatat dan diatur oleh sistem secara terstruktur, sehingga data yang dihasilkan tetap akurat dan mudah dikelola. Berikut penjelasan DFD level 1 sistem dashboard capaian PPKS sentra pengurangan.
Data flow diagram level 1 atau DFD level 1 pada sistem manajemen data PPKS menggambarkan proses utama yang terlibat dalam pengelolaan data PPKS, interaksi antar aktor, serta aliran data antar proses dan database secara lebih terperinci. Berikut penjelasan tiap komponen dan alurnya. 1. Aktor. Aktornya yaitu petugas data, admin, dan kepala satker. 2. Proses utama. Input dan update data PPKS. Petugas data melakukan input dan update data PPKS yang kemudian dikirim ke database setelah melalui proses ini. Verifikasi dan penandaan data. Data yang diinput diverifikasi dan diberikan penandaan tertentu, misal status valid atau butuh tindak lanjut dan sebagainya. Verifikasi awal dapat dilakukan oleh petugas data, sedangkan validasi lanjutan dapat dilakukan oleh admin. 3. Manajemen akun dan template. Admin mengelola akun pengguna dan template data yang dibutuhkan. Hasilnya diupdate ke database. Backup atau restore database. Admin melakukan proses backup atau restore database untuk menjaga keamanan dan integritas data. 5. Penyusunan dan distribusi laporan. Admin menggunakan data dari database untuk menyusun dan mendistribusikan laporan. Laporan ini juga dapat diminta oleh kepala satker. 6. Visualisasi dan metadata. Data yang telah diverifikasi, divalidasi, dan disimpan di database dapat divisualisasikan dan diunduh oleh kepala satker. Database menjadi pusat penyimpanan semua data. Setiap proses baik input, update, verifikasi, manajemen akun, backup, hingga penyusunan laporan dan visualisasi data selalu berinteraksi dengan database ini. Yang keempat, alur data. Petugas data menginput dan memperbarui data melalui proses input atau update data, kemudian data masuk ke database. Proses verifikasi dan penandaan data menerima data dari petugas data atau admin, melakukan verifikasi dan penandaan, lalu mengirim hasil verifikasi ke database. Admin mengelola akun, template, backup atau restore, serta melakukan validasi data. Semua proses ini menghasilkan update pada database. Ringkasan. DFD level 1 ini menekankan pentingnya kontrol data melalui beberapa proses, melalui input, verifikasi, manajemen akun, backup, pelaporan, hingga visualisasi. Setiap aktor menjalankan peran spesifiknya agar data yang dihasilkan dan dikelola tetap valid, aman, serta mudah diakses sesuai kebutuhan. Selanjutnya, use case diagram. Aktor dan peran utama. Pertama, petugas data. Sebagai pengguna utama dalam pengelolaan data PPKS, petugas data bertanggung jawab terhadap input data PPKS, update data, verifikasi data, input baseline data, penandaan data lanjutan. Yang kedua, admin. Sebagai pengelola sistem, admin memiliki akses lebih luas dan bertugas untuk manajemen akun pengguna, cek validasi data, backup dan restore database, penyediaan template data, dan penyusunan laporan. Yang ketiga, kepala satker. Sebagai pihak yang membutuhkan data untuk menganalisis dan pengambilan keputusan, serta kepala satker dapat melihat visualisasi data, download laporan atau data, filter atau saring data, penyusunan laporan. Selanjutnya, activity diagram. Awal proses. Proses dimulai ketika petugas data melakukan input data ke dalam sistem. Data yang diinputkan dapat berupa data baru maupun pembaruan data yang sudah ada. Update dan verifikasi data. Setelah data diinput, langkah selanjutnya adalah proses update data, di mana data mengalami perubahan. Kemudian, data tersebut masuk ke tahap verifikasi untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data. Jika diperlukan, data yang sudah diverifikasi akan diberikan tanda untuk ditindaklanjut. Validasi dan dukungan sistem oleh admin. Kemudian penyusunan laporan, akses data oleh kepala satker. Pada tahap ini, kepala satker dapat mengakses visualisasi data sehingga mereka bisa memahami tren dan pola yang terjadi berdasarkan data yang ada.
Akhir proses, setelah laporan dan data berhasil diunduh, proses aktivitas ini dianggap selesai. Seluruh data telah diverifikasi dan divalidasi, kini dapat digunakan untuk kepentingan monitoring, evaluasi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kata penutup. Dengan pemetaan sistem menggunakan DFD level 0, level 1, use case diagram, dan activity diagram, diharapkan proses pengelolaan data PPKS menjadi lebih terstruktur, mudah dipantau, dan minim risiko kesalahan. Desain yang jelas membantu setiap pengguna, baik petugas, admin, maupun kepala satuan kerja, memahami peran dan alur kerja mereka. Semoga rancangan sistem dapat mendukung pelayanan yang lebih optimal serta transparan bagi seluruh pihak terkait. Terima kasih. Demikian akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.